Kami mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu dan selamat tahun baru juga kepada kita semua yang sudah berkesempatan hadir dalam pembahasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita akan segera mulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kita pada tahun yang baru ini, dan kita akan mendengarkan lagu buka dan doa buka sebelum kita akan mendengarkan pembahasan. Kami persilakan.
Yesuslah jawabanku. Terima kasih kepada keluarga Sumampo Sitorus yang sudah membawakan lagu untuk pembukaan kebaktian kita pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami masih dalam suasana tahun baru, biarlah pimpinan dari surga yang Engkau sudah pimpin sepanjang tahun yang lalu menjadi berkebahagiaan juga kepada kami pada tahun yang baru ini. Bersama-sama dengan kami selalu Tuhan, dalam kami mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Roh suci dari surga menjadi bagian kami, sehingga kami Tuhan dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Begitu juga Tuhan, Pendeta Mulia Tulus Nainggolan yang akan membawakan pelajaran ini, biarlah Engkau urapi dia dengan Roh suci dari surga, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami yang berada saat ini Tuhan, yang mendengarkan akan siaran ini, melalui Zoom, melalui live streaming, ataupun YouTube Tuhan, biarlah Engkau urapi kami, Engkau selalu berkati kami, tambahkan kekuatan kesehatan dari surga, sehingga kami mendapatkan berkat yang tidak putus-putusnya yang Engkau selalu limpahkan kepada kami. Dan kami dapat kembalikan selalu untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan mendengar dan menyempurnakan doa kami, bersama-sama dengan kami selalu dalam nama Yesus yang telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kepada Pendeta Mulia Tulus Nainggolan untuk dapat membawakan firman Tuhan. Selamat malam semuanya. Pada malam kita telah mendengarkan lagu spesial yang begitu baik yang dibawakan oleh keluarga Semampau yang mengatakan Yesus adalah jawabannya. Ini sangat berhubungan dengan pelajaran kita pada saat ini. Pekabaran kitab Ibrani. Inti segala kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang membesar di surga. Ibrani 8 ayat 1. Nah, seperti yang saya katakan, pada saat buka sabat di Jemaat Fisdak, kalau kita mempelajari kitab Ibrani, kita akan mempelajari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan kitab Ulangan. Kenapa? Karena latar belakang pembahasan kitab Ibrani adalah menjelaskan Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai pengantara. Dan itu akan dapat jelas kita pahami kalau kita memahami kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab ini harus kita pahami secara betul. Dan kebetulan kita baru menyelesaikan kitab Ulangan. Dan pada saat kita masuk kitab mempelajari kitab Ibrani, kita akan lebih mudah mengerti. Karena apa? Apa yang terjadi apa yang dijelaskan di dalam kitab Ulangan itu adalah intisari dari 5 kitab utama dari kitab Perjanjian Lama. Yaitu apa? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu dirangkum di satu kitab, yaitu kitab Ulangan. Pada saat kita mempelajari kitab Ulangan, kita akan melihat apa itu yang kita bahas dalam pelajaran ini. Kitab Ibrani. Dalam buku ini. Kita akan dapati itu.
Kita akan lihat secara jelas. Dan apalagi pada saat kita mengerti tentang apa? Bait Allah. Pada saat kita mempelajari bait Allah, apa yang dibuat oleh Allah untuk dinyatakan kepada Musa, itu adalah pekerjaan Yesus di dunia dari penyembelihan jadi korban sampai apa? Menjadi seorang imam besar. Semuanya adalah tugas Kristus. Nah, pada saat ini kita masuk pelajaran di awal dari kitab Ibrani. Jelaskan, katakan, inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Menarik. Yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar. Nah, inilah yang kita akan bicarakan, bagaimana Yesus bisa menjadi imam besar, bagaimana Yesus bisa menjadi raja. Inilah yang dibahas. Latar belakang inilah yang kita akan bahas dari kitab Ulangan, kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Imamat. Karena apa yang kita tidak dapat mengerti, mempelajari kitab Ibrani tanpa memiliki dasar yang kuat dari 5 kitab Musa. Kalau kita tidak mengerti 5 kitab Musa, maka kita tidak akan bisa mempelajari kitab Ibrani. Dan kalau kita lihat penulisan kitab Ibrani, yang menulisnya adalah Rasul Paulus, saya nyatakan itu kenapa Rasul Paulus, latar belakang dari segala latar belakang, semua para rasul memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab, karena mereka dituntun oleh Roh Kudus. Tapi yang paling kuat mengerti tentang latar belakang tentang 5 kitab Musa ini adalah apa? Rasul Paulus. Karena dia adalah seorang apa? Orang Sanhedrin. Dia adalah latar belakangnya, dia adalah Sanhedrin. Dia adalah seorang Farisi yang sangat pintar. Dia memiliki guru besar yang luar biasa pada saat sebelum menjadi murid Yesus. Dia memiliki guru besar yang sangat hebat, yang mengetahui tentang secara persis tentang Perjanjian Lama. Dan dia sangat dihormati. Makanya saya dapat katakan bahwa dia adalah penulis kitab Ibrani. Selain latar belakang yang begitu kuat tentang Perjanjian Lama, dia juga adalah seorang penulis yang luar biasa dalam bahasa Yunani. Dengan latar demikian, dia menulis kitab Ibrani ini memiliki latar belakang dalam bahasa Ibrani yang begitu, seorang orang yang begitu kuat mengetahui tentang bahasa latar belakang kitab Musa, dan juga dia mengerti dan menulis dengan begitu indah tata bahasa dalam bahasa Yunani. Karena dari seluruh surat Paulus, yang paling indah tata bahasanya adalah kitab Ibrani dalam bahasa Yunani. Dan yang bisa menulis dalam tata bahasa yang begitu indah adalah apa? Rasul Paulus. Ini sedikit latar belakang kenapa para penulis Alkitab, para teologi yang mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani itu adalah apa? Rasul Paulus. Ditambah tulisan nubuat mengatakan penulisnya adalah Paulus. Nah, sekarang pekabaran kitab Ibrani itu yang sangat detail dijelaskan oleh Rasul Paulus ini. Dikatakan bahwa inti segala yang kita bicarakan itu, titik di situ ialah, ingat, inti segala yang kita bicarakan itu ialah titik sampai di situ. Kita mempunyai imam besar. Nah, nanti kita lihat apa hubungannya ini, intinya itu masuk ke dalam bahwa Yesus itu adalah raja. Bahwa Yesus itu adalah raja. Kita lihat satu persatu. Itu berhubungan sekali dengan Perjanjian Lama. Kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yesus adalah raja kita. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani 1 ayat 6.
Kita lihat bagaimana Yesus diangkat menjadi seorang raja dalam Ibrani 1. Yesus dimahkotai karena kepada siapakah di malaikat itu pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku menjadikan bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Allah mengatakan kepada siapa? Kalau kita lihat, Allah mengatakan kepada Allah yang pertama kali mengatakan, engkau kuperanakan. Engkau anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Lihat, apa hubungannya dengan sanctuary ini? Kita lihat itu. Engkau telah kuperanakan. Yesus dimahkotai. Apa alasannya? Nanti kita lihat kenapa Yesus harus dimahkotai. Dengan cara apa? Dengan landasan apa Yesus dimahkotai? Kita lihat ayat selanjutnya. Dia bukan hanya dimahkotai, diangkat Tuhan di atas para malaikat. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan ketika ia membawa pula anak sulungnya ke dunia, menarik. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dia adalah raja atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas para malaikat, diangkat. Yesus dimahkotai, baru dia adalah Tuhan di atas para malaikat. Lihat kata ini. Anaknya yang sulung ke dunia. Anaknya yang sulung ke dunia. Jadi landasan Yesus diangkat, dimahkotai, itu bukanlah karena landasan dia dimahkotai, bukan karena kalau dia langsung, menarik ini. Ada sebuah pertanyaan, kenapa dia harus dimahkotai? Kenapa dia dimahkotai setelah kematiannya dan kebangkitannya? Kalau Yesus, apakah Yesus bisa aja diangkat? Langsung dibilang, angkat jadi raja. Pada saat manusia diciptakan, setelah jatuh dalam dosa, langsung diangkat menjadi raja. Iya, bisa. Allah bisa mengangkat langsung Yesus menjadi raja. Tapi apa yang jadi? Maka benarlah kata setan bahwa Allah itu adalah Allah yang diktator. Allah yang pilih kasih. Makanya pada saat kapan Yesus diangkat menjadi raja, dia adalah pangeran yang mau diangkat, dilatih menjadi raja. Tapi ada sebuah persyaratan yang harus dia penuhi. Persyaratan yang dia harus penuhi adalah anaknya yang sulung ke dunia. Dia harus jadi manusia, mati menebus manusia, baru bisa diangkat menjadi raja. Harus mati dulu, berkorban dulu. Persyaratan Yesus bisa diangkat menjadi raja adalah pada saat dia telah mati di kayu salib. Dan ia berkata semua malaikat Allah menyembah dia. Saat menarik, saya nggak sempat ketik ini, tapi kalau kita baca di dalam buku tulisan permulaan halaman 283. Sementara mereka naik ke kota suci, malaikat-malaikat mengiring Yesus berserulah, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Malaikat-malaikat di dalam kota berseru dengan terpesona, siapa itu Raja kemuliaan? Malaikat-malaikat yang mengiringi menyaut dengan sorak kemenangan, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kembali malaikat yang sedang menunggu bertanya, siapa dia itu Raja kemuliaan? Dan malaikat yang mengiringi menyaut dengan nada yang merdu, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Dan iringan-iringan surgawi itu masuk dalam kota Allah. Ada yang bertanya seperti lagu, ada yang bertanya malaikat, siapa Allah yang memiliki Allah?
raja kemuliaan itu. Siapa yang menjadi raja, yang dilantik jadi raja pada saat Yesus naik ke surga? Pada saat dia udah mati, bangkit, dia naik ke surga. Malaikat mengiringi dia dengan nyanyian. Siapa raja kemuliaan? Siapa raja kemuliaan? Ya, itu adalah Yesus. Dia yang telah mati dan bangkit. Dia dinyanyikan. Jadi nyanyian dari seluruh para malaikat. Kenapa dia bisa dilantik? Karena dia adalah apa? Dia telah menyelesaikan tugasnya. Memenangkan peperangan yang sesungguhnya. Kenapa? Ada apa? Karena pada saat di sorga, di Wahyu pasal 12, ada peperangan di sorga, dimenangkan oleh Mikael. Namun peperangan itu dibawa ke dunia. Dan Mikael harus turun ke dunia. Mikael harus turun ke dunia menjadi Kristus. Menjadi Yesus. Dia harus memenangkan peperangan itu di dunia. Pada saat Yesus itu mati dan bangkit, peperangan itu sudah dimenangkan. Pada saat peperangan itu dimenangkan, barulah dia bisa diangkat menjadi raja. Dan pada saat itulah semua malaikat harus menyembah dia dan berkata, siapakah raja di atas segala raja? Dialah pencipta itu. Dan kalau kita lihat, pada saat Yesus naik tahta, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat, yang saya berikan garis merah itu adalah tahtamu dan tongkat kerajaanmu. Ini sangat mudah kita mengerti dengan kata tahtamu dan tongkat kerajaanmu. Ini akan kita lihat di manakah ada tahtamu dan tongkat kerajaanmu. Tahta Allah dan tongkat kerajaan Allah. Di mana kita di dalam perjanjian lama kita dapati itu? Di dalam tabut perjanjian. Ada apa isi tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu ada apa? Ada 10 hukum. Ada mana? Ada tongkat Harun yang berbunga. Lihat. Tahta Allah itu adalah, lambang tahta Allah itu adalah apa? Tabut perjanjian. Dan tongkat Harun itu adalah tongkat kerajaan Allah, melambangkan tongkat kerajaan Allah, tongkat Kristus. Jadi apa yang selama ini bangsa Israel pelajari tentang pengorbanan, tentang keimamatan, yang selama ini Musa ajarkan, itu bicara tentang Yesus punya tugas sebagai korban, dan Yesus menjadi raja. Yesus yang menjadi korban, dan Yesus diangkat menjadi raja. Persyaratan Yesus menjadi raja, dia harus jadi korban terlebih dahulu. Bagaimana Yesus dapat memegang tongkat kerajaan itu sebelum dia berkorban? Tidak bisa. Makanya tadi katakan, hai pintu berabad-abad yang sudah tertutup, terbukalah, bersukacitalah. Karena apa? Raja kemuliaan akan masuk. Raja kemuliaan akan masuk. Yesus layak menjadi raja kemuliaan karena dia sudah mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Nah, inilah pertanyaan yang saya sebutkan. Kenapa Yesus layak menjadi raja atas segala raja? Di dalam Ibrani 1 ayat 2 katakan, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, Ibrani 1 ayat 2. Dia adalah pencipta. Dia layak menjadi raja kemuliaan karena dia adalah pencipta. Selain itu, bukan hanya sebagai pencipta, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Dia menopang segala yang ada dengan firman dan penuh kekuasaan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Seperti saya katakan tadi, Yesus dapat menjadi raja atas segala raja. Dia adalah karena apa? Dia adalah pencipta, dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dia adalah gambar wujud Allah. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang terakhir, dia menyelesaikan tugasnya sebagai penyucian dosa. Di mana itu terjadi? Di salib. Pada saat Yesus disalib di Kalvari, dia menyelesaikan tugasnya untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib. Makanya setelah dia mati di kayu salib, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Makanya dia jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Mikael yang menang di surga. Mikael yang sama telah menang di dunia. Dan Mikael yang sama akan memenangkan kita. Yaitu Yesus Kristus yang saat ini telah menjadi imam besar kita. Dia adalah raja segala raja. Dia adalah imam besar kita pada saat ini. Mewakili kita. Raja kita adalah wakil kita. Dia adalah apa? Hakim kita dan pembela kita. Menarik. Kitab Ibrani menjelaskan secara rinci apa yang selama ini Musa ajarkan, baik di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa itu? Yesus adalah raja di atas segala raja. Karena apa? Karena dia sudah mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung? Saya cuma ingin sampaikan hal yang penting ini adalah seperti yang dikatakan tadi, waktu Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kursi takhta Allah. Berarti dia duduk kan. Tapi jangan lupa pada waktu Stefanus mati, Yesus tidak duduk. Stefanus melihat Yesus di surga berdiri. Jadi bukan duduk, tapi berdiri. Dengan kata lain bahwa Yesus sangat memperhatikan pengorbanan, penderitaan umat manusia. Sehingga dia berdiri dari kursinya dan melihat pergumulan manusia. Sehingga Stefanus tidak merasakan sakit terhadap kematian, di mana ia dilontari dengan batu. Thank you, duduk dan berdiri, dan akan datang kembali untuk menjemput kita pergi ke surga. Thank you. Terima kasih atas tambahannya dari Pendeta Alex Rantung. Atau ada tambahan yang lainnya? Atau pertanyaan? Dek, bila tidak ada, Dek, dari live stream ada pertanyaan atau tambahan, Dek? Tidak ada tambahan dari live stream. Oke, berarti tidak ada tambahan. Saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk pembahasannya dan Pendeta Alex Rantung yang sudah menambahkan akan diskusi pelajaran di sekolah sahabat kita pada malam ini. Baik, kita akan tiba pada kesaksian dan doa. Jika ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilakan. Ini mungkin ada yang Pendeta Rantung. Kita sebentar jam 9 persis ada acara hiburan bagi keluarga Panjaitan. Anton, karena anaknya yang selalu kita doakan, Oh ya. minggu lalu meninggal dunia akhirnya. Iya, di Seattle atau California dia ya? Seattle, di Seattle, di Everett. Iya, anak dari. Jadi keluarga ini
sudah 2 yang meninggal. Oh. Dulu anak yang pertama meninggal celaka di California. Oh iya kita dengar itu. Nah, sekarang dia punya anak lagi, kesian, yang perempuan. Julia namanya, Julia Julia. Julia Julia. Julia ya namanya. Iya. Oke. Sebentar jam 9 acara penghiburan bagi keluarga. Oke. Ada lagi? Oh. Ini ada pertanyaan dari chat. Dikatakan, saya pernah dengar kita tidak merasakan kesakitan waktu sandelo. Itu benar atau tidak ya? Terima kasih. Jadi Ibu Duma. Atau Pendeta Rantung mau bisa menjawab? Tidak apa katanya? Saya pernah dengar kita tidak merasakan kesakitan waktu sandelo. Oh, Mungkin waktu ini dia maksudkan yang waktu pengejaran kayak ya. jangan lupa itu bukan Sabat Law, ini Sunday Law. Iya, sandelo. Bukan Sabat Law ya, ini Sunday Law. Mungkin ada. Jadi jangan lupa bahwa Yesus sudah kemukakan setiap pergumulan kita hadapi di dunia ini, ada yang merasa, ada yang tidak. Sebelum Sunday Law saja, seperti yang kami alami di Timur dan banyak tempat, ya rasa sakit juga. Siapa tidak sakit, rumah dibakar dan habis semua barang. Jadi ada perasaan itu terjadi. Tapi jangan lupa, sama seperti sekali lagi yang saya katakan, kita yang berserah diri penuh kepada Tuhan sama seperti Stefanus. Dia melihat Yesus berdiri, menyaksikan di surga, sehingga dia tidak merasa sakit kematian yang dia alami. Yang penting kita serahkan diri penuh kepada Tuhan, maka semuanya akan mendapatkan pertolongan dalam setiap aniaya atau pergumulan yang kita hadapi, sekalipun mungkin nanti pada Sunday Law nanti. Thank you. Terima kasih Pendeta Rantung. Mungkin itu saya rasa sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Duma ya. Baiklah, ada yang lain? Ya, terima kasih juga. Mungkin ada lagi yang lain, tambahan atau pertanyaan atau hal-hal yang akan kita doakan bersama? Kalau tidak ada dari Zoom, mungkin yang dari live streaming? Tambahan, ada yang dari live tidak ada streaming? Kak, hanya ada beberapa silent request. Yang pertama dari Tante Tina, dan yang kedua dari Tante Naomi Asa. Oh, oke. Ya. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama dan doa kita akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Kami persilakan. Kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau telah mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa Kau adalah Raja atas segala raja yang telah dimahkotai, bahkan telah diberikan tongkat kerajaan. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal, karena Engkau telah menyelesaikan tugas-Mu di dunia ini, menjadi korban bagi kami, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ya Bapa Surgawi, terima kasih, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua ya Tuhan. Dan ini semua dapat menguatkan kami untuk terus hanya bergantung kepada Engkau ya Bapa.
hanya dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu saja yang menyertai mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang bersama dengan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga Pendeta Alex Rantung dapat terus menyaksikan kasih dan berkat-Mu yang Kau telah berikan kepadanya. Dan pada saat ini tak lupa juga hamba-Mu mendoakan Pendeta Kasal ya Tuhan. Bersama dengan Ibu Pendeta. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada mereka. Pulihkan Pendeta Kasal ya Tuhan. Lebih pulih dari hari berikutnya. Dan kami telah mendengar kabar yang baik bahwa Pendeta Kasale akan menjadi lebih baik lagi ya Tuhan dari hari ke hari. Engkau telah meluputkan dia dari COVID Omikron yang dia telah hadapi ya Tuhan. Dan biarlah Engkau dapat memberikan yang terbaik baginya. Sehingga dia dapat menyaksikan kesehatannya, menyaksikan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan mereka. Kesehatan yang Engkau telah pulihkan dari dalam kehidupannya. Dia dapat saksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadanya ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami selalu mendoakan pendeta kami, Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati dia. Berikan dia kesehatan, kekuatan dari surga, terlebih Engkau berikan kebijaksanaan di surga ya Tuhan. Sehingga dia dapat terus memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan silent request yang disampaikan oleh Tante Umi dan Tante Tina. Biarlah Opa Oma Lalaki dan Kak Evangelo ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama mereka. Dengarkanlah segala suruhan hati mereka dan jawablah berdasarkan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan yang sakit Tante Eti dan teman-teman di Manado, di Colorado, dan dimanapun yang pada saat ini menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Engkau dapat menghalau penyakit ini dari kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat terus merasakan berkat dan kasih-Mu. Biarlah Engkau dapat memulihkan mereka, sehingga mereka pun dapat menyaksikan kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada mereka. Berkat-berkat kesehatan ya Tuhan. Ya pada saat ini ya Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan Kak Dewi Tutupoli yang pada saat ini berulang tahun. Biarlah Tuhan selalu memberkati dia. Engkau telah tambah tekan 1 tahun umurnya ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus menambahkan berkat-berkat yang berlimpah dalam pekerjaannya, dan apapun yang dia perbuat dapat berhasil. Ini karena kasih-Mu kepadanya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan Among Boru Anton Panjaitan ya Tuhan. Biarlah Engkau bersama Nomboru ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, penghiburan dari surga atas beristirahatnya Kak Julia Panjaitan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan penghiburan, berikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Sehingga Among Boru dan Nomboru dapat merasakan jamahan dari kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat berikutnya dia dapat melihat pada saat ini Kakak Julia telah beristirahat. Namun pada saat berikutnya, sebagaimana dalam pelajaran yang kami telah pelajari, ada sebuah janji. Yesus sudah diangkat menjadi Raja segala raja. Dia juga tidak melepaskan umatnya dalam penderitaan. Dia akan datang kembali menjemput kami, umat-umatnya sisa, dan kami akan bertemu kembali dengan kakak kami, Kak Julia Panjaitan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka ya Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan ya Tuhan, yang telah hadir melalui live stream dan Zoom ini ya Tuhan. Biarlah berkat yang sama Engkau berikan kepada kami semua. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga kami dapat sama-sama terus melayani Tuhan. Menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Sehingga kami dapat menyatakan Kristus akan segera kembali, akan menjemput kami. Dan yang pastinya Tuhan, kami dapat dikuatkan hari demi hari, dapat diubahkan menjadi sama, memiliki karakter kasih di dalam kehidupan kami.
Karena itu ya Tuhan, jawablah segala doa-doa kami, karena doa ini kami alaskan dalam atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam dengan pembahasan yang lebih mendalam. Kiranya kita selalu mendapatkan berkat yang indah melalui pelajaran Sekolah Sabat dari malam ke malam. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih semua.